Halo penghuni jagat maya, selamat datang di video aku. Aku Kaisa Marwa, tapi karena aku suka minum teh, aku menamakan diri Nuna Teh. Di video kali ini aku akan membahas 5 buku paling berkesan tahun 2022. Sebetulnya sangat sulit memilih 5 buku ini. Tadinya juga aku berencana bukan cuma 5 buku, tapi mau ada sekiranya 10 buku gitu. Terus ada tiap kategorinya lagi, misalnya buku fiksi terbaik, buku non fiksi terbaik gitu, fiksi bahasa Inggris, fiksi bahasa Indonesia. Tapi karena satu dan lain hal, ya udah nggak bisa gitu. 5 buku ini tuh sebetulnya nggak dikasih ranking gitu, karena aku milih 5 buku ini aja udah susah banget, jadi ngapain dikasih hierarki lagi. Kebanyakan dari buku ini itu non fiksi semua gitu, yang fiksinya cuma satu. Karena di tahun 2022 itu aku lebih banyak baca buku non fiksi, paling yang fiksi itu berapa gitu. Mungkin karena tahun ini aku lagi suka-sukanya berargumentasi gitu. Terus sejak ada tugas karya ilmiah juga aku jadi suka banget gitu nulis non fiksi. Tahun ini kan aku nulis 2 esai yang aku post ke Instagram. Itu kan dua-duanya sifatnya non fiksi gitu. Yang pertama di sini ada buku judulnya Yang Terlupakan dan Dilupakan. Ini buku terbitan Margin Kiri. Aku tuh dari tahun kemarin udah beli beberapa bukunya Margin Kiri gitu. Aku rasa buku terbitan Margin Kiri itu bagus-bagus. Terutama yang lini untuk pembaca mudanya gitu, yang buat anak dan remaja, ada namanya Lini Mekar. Itu bagus, isinya tuh banyak isu kontemporer sama apa ya, kayak pemikiran-pemikiran alternatif gitu yang sering tidak kita temukan di buku-buku yang dijual di toko buku mainstream gitu. Ini kan Margin Kiri itu sebetulnya penerbit indie kan. Jadi ini buku kesekiannya aku beli gitu dari Margin Kiri. Ini adalah buku kumpulan esai dari 10 penulis perempuan muda Indonesia. Banyak yang terkenal gitu, kayak Ziggy Zasha, Zeoviana Zabriskie gitu. Terus ada anaknya Laila Eskudori. Maaf guys, itu by the way bacanya Ren Chudori. Sama Nimade Pernamasari gitu. Jadi ini 10 orang yang nulis. Terus tiap orang itu masing-masing membahas satu penulis perempuan Indonesia. Jadi topiknya itu kayak Forgotten Women Writers. Sebetulnya ini membahas tentang itu sih, kayak dominasi patriarki dalam sastra. Sastra itu suatu bidang yang cukup bias juga gitu dalam urusan gender gitu. Dan ini tuh usaha mereka untuk memperkenalkan kembali penulis-penulis Indonesia yang sebetulnya sangat berpengaruh, tapi popularitasnya tergusur oleh penulis-penulis laki-laki kayak Khairil, Wes Rendra, Wiji Tukul, terus Pram. Ini sebetulnya aku belum selesai sih baca buku ini, tapi aku yakin buku ini akan masuk ke buku paling berkesan di tahun 2022, karena lihat aja dari sini juga udah banyak banget tuh yang dikasih pembatas buku. Apa yang bikin aku suka buku ini tuh karena ya terutama topiknya sih. Kenapa judulnya Yang Terlupakan dan Dilupakan? Terlupakan dan dilupakan tuh kan beda gitu ya. Terlupakan tuh kan tidak disengajai gitu, kayak misalnya Suwarsi Joyo Puspito gitu. Kayaknya itu penulis yang apa ya, jadi idola baru aku gitu setelah aku baca buku ini. Mungkin kalau kayak penulis yang seperti itu, Omi Intan Naomi, terus sama Suwarsi Joyo Puspito, mereka tuh terlupakan gitu karena ya tergusur popularitas penulis lain gitu. Tapi ada juga penulis yang sengaja dilupakan, kayak S. Rukia Kertapati gitu. Dia kan itu apa sih, penulis yang terasosiasi dengan Lekra ya. Dan pada masa Orde Baru bahkan karya-karya dia itu dihapus dari antologi Gema Tanah Air yang disusun sama HB Yasin gitu. Jadi gitu, di penulis-penulis ini tuh ada yang karena sistem represi gitu emang sengaja dilupakan, dan ada juga yang terlupakan karena tadi karena hegemoni patriarki di sastra gitu. Kenapa hegemoni itu terjadi? Karena
karya-karya para penulis perempuan ini tuh kayak dianggap gak penting gitu. Jadi bahkan kritikus sastra kayak Ateo gitu, kayak ya itulah yang Adjie Prosidi gitu yang kita kenal sekali, menganggap karya-karya mereka ini tuh kayak apa ya, nggak universal gitu, apa ya, pengalamannya terlalu sehari-hari kayak gitu-gitu. Padahal ketika ini dibaca dengan tepat ya sebetulnya ini tuh sangat relate gitu dengan banyak pengalaman perempuan lain, dan sebetulnya isunya tuh senada dengan yang dibicarakan oleh para aktivis gerakan perempuan gitu. Tapi karena ya itu kan, si kritikus sastra seperti Adjie Prosidi dan Ateu itu mereka punya bias tersendiri gitu dalam menilai karya. Jadi menganggap memisahkan bacaan-bacaan itu menjadi bacaan ringan, menjadi sastra tinggi kayak gitu-gitu. Aku di buku ini tuh paling tertarik sama Suwarsih Joyo Puspito gitu, karena kayak dia tuh pemikirannya tuh apa ya, termasuk yang maju banget gitu. Terus dia punya banyak prinsip menulis yang sama kayak aku. Misalnya mengambil inspirasi dari kenyataan. Ya itu juga sih sebetulnya mungkin yang banyak melatar belakangi karya-karya penulis perempuan. Kayak kenapa banyak yang sehari-hari, karena mungkin banyak yang berpikir seperti Suwarsih Joyo Puspito gitu. Ya menganggap inspirasi itu tidak perlu jauh-jauh. Biarinlah itu suara motor, dia punya hak buat lewat. Nggak usah lah nyari inspirasi itu susah-susah gitu, aneh-aneh. Dan yang menarik juga sebetulnya ya, siapa sih yang nulis tentang Suwarsinya itu, Isyana Artarini juga, dia menganalisis gitu bahwa fiksi autobiografis yang banyak ditulis oleh penulis perempuan itu sebetulnya menjangkau kebebasan berekspresi yang tidak bisa dicapai oleh aktivis gitu. Jadi sebetulnya itu keuntungannya, walaupun kayak terlalu sehari-hari gitu, sebetulnya itu mendekatkan kita ke realitas sejarah pada masa itu yang tidak bisa diceritakan oleh sumber-sumber formal. Aku suka juga ini yang esainya Ren Kudori gitu, yang Omi Intan Naomi. Karena Omi Intan Naomi ini adalah penulis yang mengalami masa awal kemunculan internet gitu. Jadi ini menyentuh topik yang sangat aku sukai, yaitu hubungan internet atau teknologi dengan humaniora gitu. Nah, dia ngomongin juga. Terus dari sini aku dapat banyak referensi menarik gitu, kayak bagaimana internet memengaruhi bidang sastra, terus seni gitu, terus cara orang berpikir. Kisahnya Omi itu cukup tragis gitu, karena dia mati muda dan dia tuh gaya hidupnya tuh gak teratur gitu. Jadi dia tuh percaya sama kayak ramalan nasib tangan dia gitu, sehingga dia sakit gitu, tapi dia nggak mau berusaha untuk menyembuhkan diri karena dia percaya bahwa dia akan mati muda. Sejauh ini gitu, yang tulisannya paling bagus dari antologi ini tuh ini tulisannya Ren Kudori. Dia kelihatan gitu tulisannya tuh beda, cara dia membuat struktur itu beda, terus cara dia milih diksi gitu, terus bagian apa yang ingin dia ceritakan dari Omi Intan Naomi itu kelihatan gitu, apa angle-nya gitu. Dia membukanya menjadi ini dua bagian, yang bagian satu tubuh material dijudulin, yang bagian duanya yang tubuh non material gitu loh. Kayak judul-judulnya juga bagus, di mana ia menjadi, terus di mana ia berkembang, suara-suara yang disenyapkan, suara yang dikenalinya, cinta tanpa syarat, elegi elektronik gitu keren, estetika digital gitu, sama bahasa digital gitu, keren. Dan kata penutupnya gitu loh yang sangat membekas, ia telah meruang dengan tubuh yang kekal katanya. Mungkin segitu aja sih tentang buku ini, karena masih ada 4 buku lain dan ini juga belum selesai. Jadi mungkin nanti aku bakal bikin resensinya tersendiri gitu. Dan oh ya, aku juga mau bilang gitu bahwa ini ya, buku ini tuh seharusnya dijadikan bacaan wajib di sekolah gitu. Dan juga isinya, kontennya itu seharusnya ada di kurikulum sejarah dan bahasa Indonesia gitu.
Karena kan ya itu kan selama kita ngomongin pelajaran bahasa Indonesia di sastra Indonesia gitu terutama kan pasti penyair yang muncul tuh selalu Sapadi Djoko Damono terus lah gitu. Ya gitulah nama-nama yang bosan. Dan kita itulah aku sangat sangat asing dengan penulis-penulis ini gitu padahal karya-karya mereka ini sangat signifikan gitu. Juga dalam pelajaran sejarah pasti kita lebih sering mendengar pahlawan revolusi yang isinya laki-laki semua gitu ketimbang padahal Suwarsih Joyo Puspito ini adalah istrinya Sugondo Joyo Puspito gitu. Tapi kan yang dapat spotlightnya itu selalu Sugondo Joyo Puspitonya. Tolong jika ada pihak yang punya koneksi dengan pendidikan gitu ini jadiin tolak ukur pembelajaran. Oke, yang kedua ada bukunya Justin Gardner. Aku suka sama Justin Gardner gitu. Dia tuh penulisnya Dunia Sofi. Aku dia suka banget buku itu Dunia Sofi. Tahun kemarin itu kayaknya jadi buku paling berkesan yang aku baca. Justin Gardner ini dia tuh lulusan filsafat kalau nggak salah. Terus jadi penulis buku anak-anak gitu. Tapi ya isinya gitu, isinya filosofis dan apa ya banyak sekali menyentuh persoalan yang berat gitu loh buat anak-anak gitu. Makanya dia salah satu penulis kesukaan aku. Ini tuh buku dia yang paling baru. Ini terbitnya tahun 2021 dan yang bikin buku ini istimewa tuh karena buku ini langsung diterjemahkan dari bahasa Norwegianya gitu. Jadi bukan dari bahasa Norwegia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tapi langsung artinya kan penulisnya penerjemahnya tuh paham ya bahasa Norwegia gitu. Makanya ini terbitnya cepat tahun 2022 gitu. Ini kenapa aku suka ini Justin Gardner. Kitalah yang ada di sini sekarang judulnya sebuah filsafat hidup gitu. Karena ini menyentuh apa ya pertanyaan-pertanyaan penting untuk saat ini gitu. Ini tuh jadi bentuknya surat terbuka untuk cucu-cucunya Justin Gardner gitu. Dan dia di sini ngomongin banyak hal penting dari kayak apa ya seperti autobiografis sih betulnya sifatnya karena dia awalnya tuh menceritakan bagaimana dia tertarik sama filsafat gitu terus bagaimana dia bingung gitu waktu dia masih kecil kenapa orang-orang dewasa itu nggak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti itu dan ketika dia mempertanyakan itu kepada orang dewasa dia malah dianggap aneh kayak gitu. Terus ini juga membahas ini sih isu perubahan iklim. Itu aku suka karena Justin Gardner itu dia menceritakannya dengan apa ya sangat detail gitu. Jadi dia ada satu bab di aku sukanya tuh dari sini dari pokoknya ini dari yang dia bilang waktu geologis deh kayaknya nah dari sini gitu dari waktu geologis ini dia cerita waktu lagi masih kecil tuh dia kemana ya kayak naik gunung gitu ya terus dia pertama kali mengenal kata moraine terus diceritain gitu gimana bumi ini terbentuk sampai kayak ada sejarah buminya gitu. Charles David terus apa namanya kadar karbon kayak gitu. Ini seru banget. Banyak juga hal yang baru aku tahu dari sini gitu. Karena aku rasa yang orang bingung ketika memahami perubahan iklim gitu atau hal-hal yang berkenaan dengan itu, misalnya geografi, geologi itu. Kenapa orang bingung? Karena orang tidak paham secara detail gitu lah apa yang menyebabkan itu. Dan menurut aku di buku ini Justin Gardner tuh berhasil menjelaskan gimana sih mekanisme yaitu kayak carbon cycle terus ada water cycle juga gitu dan dia menjelaskan bagaimana semua unsur di semesta itu berhubungan. Buku ini tuh penting gitu, sangat penting buat dibaca oleh generasi muda gitu karena ini sangat berkualitas dan
spesialnya juga Justin Gardner menulis ini kan buat cucu-cucunya gitu, dan artinya ini emang ditargetkan buat anak muda. Ya dia juga memaparkan inilah kayak backstory dari buku-buku dia yang sudah terbit gitu. Salah satunya Dunia Sophie sih dia. Jadi di buku ini dia menjawab satu pertanyaan yang belum dibahas dalam buku Dunia Sophie. Langsung aja dibacalah. Karena kalau aku banyak ngomongin nanti jadi nggak seru. Yang ketiga ada bukunya Habib Hussein Jafar Al-Hadar yang judulnya Seni Merayu Tuhan. Ini tuh bukunya apa ya, menyenangkan gitu karena Habib Hussein tuh mengupas isu-isu agama dengan perspektif yang apa ya, yang terbuka gitu. Sama jadi isinya itu kumpulan esai. Dan aku sangat suka dengan gaya penulisannya Habib Hussein gitu. Ada humornya, sama judul-judul yang dipakainya itu provokatif gitu. Terus apa ya, judul-judulnya itu pintar, kayak gini nih. Nih. Judulnya Pelacur, Anjing dan Rayuan untuk Tuhan gitu. Itu kan kalau orang baca itu ya langsung apaan nih gitu. Ya itu kalau dari teknik menulis kan itu sesuatu yang bagus gitu untuk menarik pembaca dari judul. Ini tuh sebetulnya esai ini tuh kan kalau orang apa ya bacanya sepotong-sepotong mungkin akan ngira yang enggak gitu, tapi ini tuh ngebahas tentang itu sih, betapa Allah lebih suka apa ya, orang yang ini gitu, yang apa sih ada di sini, bisa jadi lebih baik pendosa yang selalu merasa rendah diri ketimbang penggemar ibadah yang selalu tinggi hati, kayak gitu ya. Maksudnya apa ya, lebih ke akhlak lah. Terus ada aku suka nonton kontennya Habib Hussein yang kalau di YouTube tuh namanya Jeda Nulis. Karena emang apa ya, kontennya tuh beda gitu. Dia tuh pendakwah yang punya perspektif berbeda dari ulama kebanyakan. Terus ini juga lucu sih, kayak ada merayu Tuhan ala orang Madura gitu, yang apa sih dia ngomong, kenapa bikin usaha nomor 2 terbaik se-Indonesia gitu, karena nomor 1 tuh Allah, kayak gitu. Terus yang jualan apa sih, jualan sate di bukan jualan sate, jualan bensin dekat SPBU kayak gitu. Sama aku suka di sini itu yang judulnya Jihad Argumentatif. Itu membahas itu cocok banget, itu sangat relate sama aku karena aku orangnya kan suka itu suka debat, dan sebetulnya banyak apa ya, orang-orang di sekitar aku tuh yang ngeselin gitu. Jadi kayak pengen ngedebat, pengen ngasih tahu, tapi nggak bisa gitu ya. Ini dia membahas itu jihad argumentatif. Jadi jangan berdebat dengan orang bodoh gitu, karena sebagus apapun argumen kita, orang itu tidak akan mendengarkan kita. Bukunya bagus luar dalam gitu. Ini kan ilustrasinya keren banget ya, kayak gini gitu. Terus di dalamnya juga banyak kayak ininya, ada gambar-gambarnya gitu. Ada nih kayak gini gitu. Ini sih yang lucu. Oh ya, kenapa Habib Hussein itu dia perspektifnya beda, karena memang dia itu pendakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam dengan rasional gitu, sesuai cita-cita ayahnya untuk menjadi dai yang rasional. Dan aku pernah nonton wawancaranya Habib Hussein sama Gita Wirjawan yang Endgame itu. Dan di video itu kan dia memang bilang gitu bahwa agama dan sains itu harusnya terintegrasi. Walaupun agama sama sains peran itu emang beda gitu, tapi keduanya tuh harus saling berinteraksi, karena seperti yang Habib Hussein bilang di sini gitu, tanpa akal agama itu riskan termitologisasi kan, jadi jumut, jadi jahiliyah, jadi mitologis kayak gitu. Tapi sains tanpa agama juga aku rasa akan menyebabkan kerusakan gitu. Kayak misalnya orang bikin nuklir gitu, cuman tidak punya batasan moral
akhirnya nuklirnya dipakai buat menghancurkan manusia kayak gitu. Bahkan dalam satu sisi ya bagus dong membuat nuklir tuh perkembangan iptek, tapi kan ya itu fungsinya agama sih aku rasa untuk menjaga manusia agar tidak keluar dari batas moral tersebut gitu. Dan oh ya, satu hal yang aku apresiasi dari Habib Hussein adalah dia tuh kalau nulis bahasa Indonesia tuh bagus gitu, apa ya, ejaannya, terus udah gitu kata baku tidak baku tuh tahu. Jadi biasanya yang aku umumnya lihat dari orang-orang yang backgroundnya agama itu, kalau mereka membuat tulisan, terutama buat yang kayak kata-kata bahasa Indonesia yang dari serapan bahasa Arab itu selalu salah gitu. tapi enggak, Habib Hussein tuh kalau nulis kesolehan tuh kesalehan gitu, tahu gitu apa yang baku dan tidak, artinya kan dia belajar ya, dia mengikuti perkembangan bahasa gitu. Habib Hussein itu punya kekuatan dari judul kayak gini gitu, judulnya tuh Berislam ala GPS gitu, itu kan keren, sama Firaun 4.0 gitu. Sama ada lagi di sini tuh kesalehan algoritmik. Aku tidak bisa merangkum esai-esai ini gitu karena ini topiknya tuh luas banget gitu dan macam-macam, jadinya dibaca sendiri aja lah ini. Pokoknya mungkin aku bakal bilang buku ini tuh kumpulan esai Islam kontemporer lah ya. Oke, yang keempat ada bukunya Khalis Mardiasih, penulis yang sangat aku idolakan juga. Jadi Khalis Mardiasih itu aktivis kesetaraan gender, tapi dia backgroundnya tuh Islam tradisional gitu, dan dia kan orang kampung dulunya ya, jadi gitu deh, ada nilai-nilai budayanya. Terus ini buku dia yang kedua aku beli. Sebelumnya aku pernah beli bukunya yang judulnya Muslimah yang Diperdebatkan, itu juga bagus, kumpulan esai. Tapi dalam buku ini tuh aku rasa Khalis Mardiasih sebagai penulis tuh lebih berkembang gitu, karena ini edisi yang direvisi juga. Sebelumnya tuh Sister Villa You'll Never Be Alone ini tuh diterbitkan sama penerbit lain, kalau yang ini penerbitnya Mizan gitu. Ini tuh edisi baru juga, terbit tahun 2022 dan udah direvisi, jadi emang bahasannya lebih banyak juga gitu. Sama kayak buku yang tadi, ini juga cantik luar dalam gitu, ini keren banget gitu ilustrasinya. Dan ini yang aku lihat ya, ini filosofi ilustrasinya itu inklusif gitu. Kalau lihat dari sini tuh kan ini warna kulitnya tuh beda-beda gitu, terus ini gayanya beda-beda, ada yang pakai kerudung, ada yang enggak, terus ada yang ini kayaknya orang Afrika gitu, ini orang Indonesia embo-embo gitu. Terus ini ada yang jadi insinyur nih kayaknya, ada yang pakai kursi roda, Jebre kan ramah difabel, terus ini ada yang pakai komputer gitu. Jadi ini sangat mencerminkan prinsip women support women gitu. Dalamnya ya selain karena apa, isi-isinya juga bagus gitu, maksudnya tulisannya bagus, ilustrasinya juga keren-keren gitu, kayak tadi yang di buku itu, bukunya Habib Hussein. Karena emang kedua penulis ini dan kedua bukunya juga satu penerbit, ini diterbitkan sama Mizan dua-duanya. Lucu-lucu. Sama kayak buku Seni Merayu Tuhan, sebetulnya topik yang ada di sini itu juga macam-macam, jadi aku rasa juga nggak bisa dirangkum gitu sih. Tapi pokoknya ini tuh tentang isu gender, tapi perspektifnya tuh dari agama Islam gitu. Dan kenapa buku ini beda dari buku Khalis Mardiasih yang lain, karena aku rasa dalam buku ini tuh Khalis Mardiasih berhasil menjabarkan isu-isu yang mengakar gitu, yang sama orang lain tuh nggak pernah diomongin gitu, tapi jadi concern gitu, tapi nggak pernah ada yang ngomongin. Buku ini juga ditanggapi sama Habib Hussein, ada komentarnya gitu. Aku sempat nangis baca buku ini yang pas itu loh, cerita yang jadi Khalis Mardiasih itu mau ada workshop internasional ke mana ya waktu itu. Nih tafsir Muslimah Progresif dan Harapan untuk Asama. Jadi dia ketemu orang aktivis lain namanya Asama, dan ini mengharukan sekali. Yang jadi kekuatannya Khalis Mardiasih itu ya, kalau kata Habib Hussein,
Kalis Mardiasih ini bisa menceritakan yang bukan dirinya gitu, dan dia tuh mampu merasakan sesuatu yang besar pada fenomena yang tampak sederhana dan menuliskannya secara sederhana dengan kandungan yang besar. Tapi kalau tambahan dari aku, sebetulnya Kalis Mardiasih ini tuh dia jago mengombinasikan narasi dan argumentasi gitu. Jadi tiap kumpulan esainya itu selalu dibuka dengan contoh konkret gitu, dengan apa ya, kenyataan yang dijelaskan secara naratif gitu. Kayak di akhir-akhirnya tuh dia akan kasih argumen lagi gitu, yang jadi struktur itu bagus. Dan aku ingin menulis seperti itu, tapi aku belum bisa. Aku orangnya kalau nulis narasi jadi narasi, nulis argumentasi jadi argumentasi, nggak bisa kayak Kalis Mardiasih gitu. Ada quote-quote yang bagusnya gitu di sini, kayak ini nih: seseorang sering mengklaim kebenaran atau merasa besar sebab ia tidak melihat hal lain di luar dirinya gitu. Ya, ada esai judulnya memangnya zaman sekarang masih ada yang gak setara gitu. Dia membahas itu. Jadi banyak kan orang-orang yang mengoposisi aktivisme ya Kalis Mardiasih gitu, karena bilang zaman sekarang kan perempuan udah bisa sekolah gitu, apalagi yang mau diperjuangin gitu. Padahal bukan berarti kalau perempuan udah bisa sekolah terus masalahnya selesai gitu. Masalah tuh masih ada. Dan masalah-masalah itu juga dijabarkan dengan teliti gitu, kayak gini, di marginalisasi, subordinasi, terus stigmatisasi, kekerasan, beban ganda. Jadi kenapa Kalis Mardiasih berhasil memotret realitas yang tidak banyak diangkat orang tuh ya ini, dari Instagram gitu misalnya. Dia membahas tentang meme akun dakwah yang mengontrol pilihan perempuan gitu kan. Berarti dia salah satu bahan risetnya tuh internet kan. Dan ini menarik gitu karena itu artinya dia tuh simbol atau perwakilan penulis muda yang bersaksi atas atas bagaimana internet mengaruhi kehidupan masyarakat. Sama Kalis Mardiasih ini juga aku rasa dia juga banyak menyertakan pengalaman dia sendiri gitu. Dan mungkin aku rasa itu salah satu ciri yang banyak tampak dari penulis perempuan, terutama yang nulis autobiografi ya, kayak yang buku di awal video aku jelasin gitu. Karena mungkin begitulah cara para penulis perempuan untuk menyuarakan isu-isu. Dan karena ya bedanya gitu karena walaupun ada penulis laki-laki yang ngomongin isu gender juga, karena tidak mengalami itu secara langsung, jadinya beda pendekatan ketika mereka menulis tuh nggak yang dapat ini gitu, dapat gregetnya lah. Oh iya, satu kekurangan dari bukunya Habib Hussein yang tadi, yang Seni Merayu Tuhan itu, aku rasa dia kurang di kepustakaan gitu. Jadi Habib Hussein tuh ngutip apa ya, kayak penelitian gitu, dan kayak ada ini juga pendapat ahli-ahli, tapi lalu tidak disertakan gitu si sumbernya, sama nggak di bagian akhir bukunya itu nggak ada daftar pustakanya. Kalau ini sih masih mending sih ada indeksnya gitu. Cuma aku rasa ya lebih baik kalau ditulis gitu loh. Ini buku ini juga dikasih kata pengantar sama Dr. Nur Rofiah Bilmuzem itu. Dia tuh founder ngaji KGI ya, sama dosen di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Dr. Nur Rofiah itu juga menulis buku semacam ini, judulnya Nalar Kritis Muslimah. Buku ini tuh sangat cocok jadi referensi, dan aku juga menggunakan buku ini untuk menulis esai yang aku publikasikan kemarin waktu Hari Pergerakan Perempuan atau Hari Ibu tanggal 22 Desember. Jadi aku mengutip Kalis Mardiasih yang ngomongin ragam jilbab di Indonesia. Kayak mana ya? Oh ini gitu. Ini keren sih, dia membahas jilbab lewat perspektif keragaman budaya gitu, sama kondisi sosial budaya, dan kayaknya ada sejarahnya juga. Dia tuh jenis penulis yang teliti sih kata aku, dan punya ide yang gak konvensional gitu, yang tidak pernah diangkat oleh penulis
penulis lain. Dan mungkin salah satu kekuatannya yang paling besar adalah Khalis Mardiasi itu kalau ngasih argumen atau ngasih pendapat, dia itu selalu detail, karena yang tadi aku bilang dia bisa menggabungkan narasi dan argumentasi itu gitu. Dan sementara yang aku lihat gitu ya dari penulis-penulis lain yang membicarakan isu serupa gitu, kayak misalnya Kiai Haji Hussein Muhammad gitu. Kiai Hussein tuh kayak pembahasannya tuh terlalu general gitu. Aku kan pernah beli bukunya yang judulnya tuh Islam Agama Ramah Perempuan ya. Itu juga ngebahas isu agama dan gender juga, tapi terlalu luas gitu pembahasannya, dan akhirnya nggak menyentuh detail-detail yang padahal penting gitu. Sementara kalau Khalis Mardias ini kayak contohnya tuh lebih konkret. Kekurangannya apa ya buku ini? Kekurangannya, oh iya tadi sih kekurangannya nggak ada itunya, daftar pustakanya cuma dikasih indeks. Buku yang terakhir dari daftar ini, lampunya mati ya, aduh bentar. Lampunya mati guys. Yaudahlah, nggak apa-apa. Buku yang terakhir, bukunya Andre Hirata yang judulnya Brianna dan Bottom Wise. Aku itu ngefans banget sama Andre Hirata dari SMP gitu. Jadi Andre Hirata itu salah satu penulis idola aku. Aku pertama kali baca bukunya Andre Hirata yang judulnya Ayah. Itu kayaknya salah satu buku yang memotivasi aku untuk menyelami dunia kepenulisan dan sastra gitu. Karena dari buku itu aku melihat kekuatan sastra itu dari cara Andre Hirata menciptakan gaya bahasa gitu. Itu kok kayak beda ya gitu. Dari situ makanya aku belajar. Dan aku memang banyak mengambil pelajaran dari Andre Hirata gitu. Sampai waktu SMP ada teman aku yang pernah bilang gitu, aku tulisannya tuh kayak udah kayak anaknya Andre Hirata gitu. Dan tapi aku sebetulnya aku nggak suka sih dibilang kayak gitu, karena di satu sisi tuh aku kayak nggak bisa punya gaya menulis sendiri. Tapi aku tidak mengelak juga bahwa waktu SMP tuh aku banyak mempelajari teknik-teknik yang digunakan Andre Hirata gitu, sehingga mungkin ya maksudnya ada influence-nya gitu, ada kelihatan oh iya sih itu gaya Andre Hirata gitu. Buku ini tuh seru. Jadi di buku ini ceritanya ada musisi namanya John Musiciante yang dia tuh gitarnya dirampok gitu. Gitar vintage Sunburst 1960 itu dirampok. Sampai akhirnya ya itulah khas Andre Hirata gitu ceritanya tuh. Sampai akhirnya gitar itu tuh ada di Belitung gitu. Dan awalnya gitarnya ke Indonesia, lalu ya somehow itu jadi ada di Belitung gitu. Terus akhirnya balik lagi sih ke John Musiciante-nya. Tapi aku rasa buku ini tuh beda dari buku-buku Andre Hirata yang lain gitu, karena mungkin juga latarnya beda ya. Ini kan judulnya aja Brianna dan Bottom Wise gitu. Ini jadi settingnya tuh awalnya dibukanya di Amerika gitu. Ini bukan hanya di satu kota aja sih, ada di beberapa kota gitu. Seattle, ada di waktu itu San Francisco. Dan si setting-setting itu tuh mengambil inspirasi dari pengalaman nyatanya Andre Hirata waktu mendapat beasiswa untuk belajar creative writing di University of Iowa gitu. Jadi dia tahu gitu, dia kan pernah ke sana terus ngambil itu jadi ceritanya. Aku ngelihat dalam buku ini tuh Andre Hirata sebagai penulis tuh berkembang pesat gitu. Kalau aku bandingin dari buku-buku Andre Hirata yang lain, karena aku punya semua bukunya Andre Hirata kecuali yang 11 Patriot dan buku-buku dia dalam bahasa Inggris. Ini beda tulisannya, tapi masih ada ciri khas Andre Hiratanya. Yang menarik dari sini ya, itu ada karakter dua anak perempuan yang usianya tuh sama gitu, anak SMP. Satu namanya Alma, satu namanya Ameru. Nah, si Alma itu dia tuh itu jago main gitar listrik gitu, dia di Belitung, di kampung gitulah. Satu lagi Ameru juga sama kayak Alma ya, child prodigy gitu, tapi dia tinggalnya di Jakarta. Dan aku sebetulnya bertanya-tanya apakah si tokoh Alma dan
Ameru itu mengambil inspirasi dari VOB gitu, karena soalnya kayak mirip gitu kisahnya. Waktu aku baca buku ini, aku tidak berpikir macam-macam tentang pesan moralnya lah, tentang amanatnya gitu. Ya aku hanya menikmati buku ini sebagai karya fiksi aja gitu, karena tahun ini aku banyak baca buku non fiksi yang ribet-ribet bikin pusing. Ini kan jadi kayak hiburan gitu. Tapi aku pernah baca ulasan orang gitu bahwa si gitar vintage Sunburst 1960 itu sebetulnya adalah metafora gitu dari kita akan selalu diperlakukan dengan tidak tepat jika kita ada di lingkungan yang tidak tepat gitu. Kayak si gitar vintage Sunburst itu kan itu padahal gitar yang sangat berharga kan, itu gitar milik John Musiciante gitu, seorang musisi yang sangat ternama. Tapi dalam buku ini dengan orang-orang yang tidak tahu gitu, si gitar vintage Sunburst ini dipakai mukul orang, terus akhirnya dibuang ke hutan, dikira gitar pembawa bala oleh dukun gitu. Ceritanya sangat berwarna gitu. Ini adalah buku yang membicarakan musik gitu. Dan dalam sebuah artikel dan wawancara gitu, Andrea Hirata sendiri mengakui bahwa dia hampir menyerah nulis buku ini gitu. Karena susah sekali menulisnya gitu. Menulis tentang musik itu sangat susah gitu. Dan aku orang yang suka musik gitu, dan aku rasa buku ini juga akan sangat cocok dengan orang-orang yang suka musik gitu. Tapi akhirnya kan bukunya jadi bagus ya, karena Andrea Hirata ketika menulis buku ini dia banyak berinteraksi dengan teman-teman dia yang musisi gitu. Jadi dia minta saran, minta apa. Ini mungkin semacam kayak ini sih, buku antropologi musik gitu, karena ngebahas musiknya tuh sangat luas gitu, mulai dari musik barat yang ketika dia menjelaskan John Musiciante dan kota-kota di Amerika gitu. Terus juga nyambung ke orkes Melayu, si Sadman itu sama bahkan dangdut gitu. Kayak jadi Andrea Hirata itu jatuh pembatasnya. Andrea Hirata itu seperti mengeksplorasi dunia gitu lewat musik, dan kayaknya itu yang bikin buku ini seru, petualangannya gitu. Karena ini buku ya kalau direduksi gitu misalnya ceritanya jadi aneh sebetulnya. Idenya tuh kayak gitar dari Amerika terus pergi ke Jakarta lalu berakhir di rongsokan Belitung gitu. Itu kan sebenarnya aneh kalau dicepatkan alurnya gitu. Tapi dalam buku ini Andrea Hirata berhasil mengemasnya menjadi cerita yang menarik. Padahal sebetulnya ini alurnya ketebak loh gitu, kalau mau dibicarakan dinilai dari alurnya sangat ketebak gitu. Kayak gitarnya hilang nih, pasti akhirnya pasti gitarnya bakal ketemu kan kayak gitu. Tapi si prosesnya menemukan gitar itu diceritakan dengan sangat apik oleh Andrea Hirata, jadi makanya itu yang bikin berkualitas gitu. Aku rasa sulit menulis buku seperti itu yang kayak pembaca tuh udah tahu gitu akhirnya kayak gimana, tapi untuk menuju ke sana kayak gimana. Di buku ini tuh Andrea Hirata juga masukin banyak isu sosial. Ada yang di pengadilan itu yang gara-gara ada orang mukul mantannya pakai gitar vintage Sunburst kayak gitu. Itu seru sih, cara yang kayak yang membuat aku sangat mengidolakan Andrea Hirata itu salah satunya adalah Andrea Hirata itu mampu menyuarakan isu sosial tapi dengan cara yang aneh gitu. Kayak gitu kan, sebetulnya isunya adalah orang yang tidak bersalah sering dijatuhi vonis gitu di pengadilan, tapi kan pengemasannya tuh dikasih kayak gitu gitar vintage Sunburst. Selain itu juga Andrea Hirata ini jago membuat karakter, jadi karakternya tuh selalu kompleks, selalu hidup gitu, jadi gak pernah ada yang monoton atau bahkan yang sifatnya figuran aja tuh dianggap penting. Buku ini aku dapat yang ada edisi tanda tangan emasnya, karena ini aku pre-order sebelum bukunya terbit gitu. Aku udah pesen, ya wajar lah karena aku ngefans banget gitu sama Andrea Hirata, jadi aku pengen yang ada tanda tangannya. Selain bukunya gitu ya, aku ceritain Andrea Hiratanya aja gitu. Kenapa aku ngefans sama Andrea Hirata juga karena Andrea Hirata itu sosok yang sangat menginspirasi gitu, terutama kalau ngelihat kisah pribadi dia kan awalnya orang dari kalangan ekonomi marginal gitu, tapi akhirnya
bisa belajar di UI, terus udah gitu dapat beasiswa ke Sheffield Hallam, terus akhirnya nulis buku, terus bukunya juga pernah masuk jadi number 1 di New York Times bestseller gitu, terus diterjemahin ke bahasa Inggris kan. Dapat gelar honoris causa dari Warren. Andre Hirata itu bukti gitu bahwa pendidikan tuh emang kayak beneran mengubah nasib orang. Oke, apa salah menyarankan orang-orang yang suka musik untuk membaca buku ini, karena buku ini ditulis dengan brilian oleh orang yang sangat brilian. Jadi ini 5 buku yang paling berkesan di tahun 2022. Sebetulnya ada satu lagi, Digital Minimalism, tapi ya itu kan ada video sendiri yang tidak dikasihkan untuk membicarakan itu gitu, dan durasinya juga 1 jam, jadi aku rasa nggak perlu bahas itu di sini gitu. Oh tapi ini sih satu backstory tentang video itu gitu, tentang buku itulah. Apa dampaknya setelah membaca buku itu? Jadi kayak waktu aku baca buku itu kan bulan Mei, dan sekarang itu bulan Desember. Buku itu tuh sangat penting gitu, dan sangat bekerja sebetulnya yang diomongin oleh Cal Newport dalam buku itu. Tapi masalahnya aku pernah jadi kecanduan medsos walaupun aku udah baca buku itu. Tapi ada suatu masa ketika aku lagi di luar kota gitu, terus aku nggak bawa buku, dan nah di situ aku malah jadi kayak main medsos terus gitu. Karena di buku itu sendiri, Cal Newport juga bilang gitu bahwa si tips-tips yang dia kasih itu tidak akan bekerja kalau kita nggak punya sesuatu untuk ditekuni. Pokoknya dia ngasih ilustrasi ada orang jadi carpenter gitu lah, sehingga dia lepas dari teknologi kayak gitu. Tapi kalau kita nggak punya hobi, nggak punya aktivitas lain yang ditekuni, kita nggak akan bisa lolos dari Godzilla medsos ini gitu, karena kita kan hidup di zaman itu gitu. Jadi ya kita harus punya pegangan lain gitu. Sama cara aku menerapkan si digital minimalism itu, jadi aku tuh cuma bermedsos kalau ada perlunya doang gitu. Kayak misalnya mau buka Instagram gitu, mau ngapain gitu, mau ngepost puisi gitu, cuma ya udah ngepost puisi doang, setelah itu tinggalin. Jadi kayak harus strict banget gitu maininnya. Dan intinya itu sebetulnya itu sangat berhasil sih si digital minimalism itu, ketika kita emang kayak benar-benar berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip yang diberikan sama si Cal Newport. Sekian video ini, oke udah selesai, udah mati lampunya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kalian yang nonton untuk melakukan hal yang berguna. Semoga buku-bukunya juga kalian baca ya. Sekian, terima kasih.